saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga Anda beserta seluruh anggota keluarga berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Perlu kita ketahui, pertama kali dalam sejarah gereja Katolik, sebuah pasangan suami istri digelari Santo dan Santa secara bersamaan. Kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015, di mana Paus Fransiskus mengkanonisasi pasangan suami istri Katolik asal Prancis, Louis Martin dan Maria Zélie Guérin secara bersama-sama. Apakah Anda mau mengetahui kisah pasangan suci ini? Begini kisahnya. Louis Martin lahir pada tahun 1823. Dia seorang pembuat jam tangan dan cukup sukses. Sementara Maria Zélie Guérin lahir pada tahun 1831. Dia seorang pembuat rendah berbakat di Alencon. Baik Louis maupun Zélie, sebelum saling kenal, keduanya pernah masuk biara. Sebab Louis muda waktu itu memiliki kemauan untuk menjadi seorang imam, dan Zélie muda waktu itu juga mau menjadi seorang suster, namun keduanya gagal. Louis Martin dan Zélie bertemu di Alencon dan pada tanggal 13 Juli 1858, Louis yang saat itu berusia 34 tahun dan Zélie yang saat itu berusia 26 tahun menikah dan mulai perjalanan hidup mereka yang sangat luar biasa. Dalam 15 tahun usia pernikahan mereka, Zélie melahirkan 9 orang anak, 7 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Kami hidup untuk mereka, ungkap Zélie. Mereka semua adalah kebahagiaan kami. Namun kebahagiaan keluarga Louis dan Zélie pada tahun selanjutnya berubah menjadi kesedihan yang amat dalam. Tragedi tanpa henti dan tanpa ampun mengintai anak-anak mereka. Dalam waktu 3 tahun, 2 bayi laki-laki ditambah seorang anak perempuan yang berumur 5 tahun dan ditambah juga seorang bayi yang berumur 6,5 minggu, semuanya meninggal dunia. Zélie menjadi mati rasa dalam kesedihan, tetapi imannya mempertahankan dia melalui cobaan ini. Dalam sebuah surat yang ditulisnya kepada kakak iparnya yang juga telah kehilangan bayi laki-lakinya, Zélie menulis begini: "Ketika saya menutup mata dari anak-anak yang masih kecil yang saya sayangi, saya merasa sangat sedih terus-menerus. Orang-orang mengatakan kepadaku, akan lebih baik jika kamu tidak pernah memiliki mereka. Aku tidak tahan akan perkataan mereka. Anak-anakku tidak hilang selamanya. Hidup itu singkat dan penuh penderitaan, dan kita akan menemukan anak-anak kita lagi di atas, di surga." Anak terakhir dari keluarga Louis Martin lahir pada tanggal 2 Januari 1871. Bayi perempuan itu sangat lemah dan rapuh, dan dokter pun takut akan kehidupan bayi tersebut. Keluarga Martin menjadi terbiasa akan kematian, bahkan mereka bersiap-siap jika ada kematian lagi. Zélie menulis tentang bayi perempuannya ini. Dia katakan, "Saya tidak punya harapan untuk menyelamatkan dia. Bayi malang ini menderita dengan mengerikan. Ini sangat menghancurkan hatiku untuk melihatnya." Ternyata, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bayi perempuan itu membuktikan bahwa ia bisa bertahan lebih daripada yang orang lain bayangkan. Dia selamat dari penyakitnya. Setahun kemudian dia menjadi seorang bayi yang besar. Bayi itu penuh kehidupan dan membawa sukacita bagi orang banyak. Bayi itu namanya Teresia. Zélie meninggal karena kanker payudara pada tanggal 28 Agustus 1877 di Alencon. Pada usia 45 tahun, dia meninggalkan suami dan juga anak-anak perempuannya.
Setelah meninggalnya Zélie, anak-anak perempuan mereka seperti Pauline, Maria, Teresia, dan Celine satu demi satu menjadi biarawati Karmelit. Dan pada tanggal 29 Juli 1894, Louis Martin pun tutup usia karena stroke dan sakit berkepanjangan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kurang lebih seabad kemudian, Suster Teresia yang pada masa kecilnya dipenuhi dengan penderitaan, bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa dia tidak akan selamat, justru digelari kudus pada tahun 1925 oleh Paus Pius ke-11 dan diangkat menjadi pelindung karya misi gereja dan pelindung Prancis. Dan saat ini kita mengenalnya dengan sebutan nama Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paus Fransiskus dalam homili perayaan kanonisasi Santo Louis Martin dan Santa Zélie mengatakan begini: pasangan suci Louis dan Zélie mempraktikkan pelayanan Kristiani dalam keluarga, menciptakan hari demi hari lingkungan iman dan cinta yang memelihara panggilan putri mereka, di antaranya Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dan selaras dengan seruan apostolik Gaudete et Exsultate dari Paus Fransiskus, pasangan Louis dan Zélie telah menjadi kudus bukan karena melakukan hal-hal besar yang menggemparkan dunia, tetapi karena telah melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Mereka menjadi orang tua yang penuh kasih membesarkan anak-anak, menjadi suami istri yang setia dalam untung dan malam. Keluarga Santo Louis Martin dan Santa Zélie merupakan salah satu contoh nyata ketahanan keluarga dalam aneka tantangan. Dan keluarga-keluarga Katolik dapat belajar pada mereka bagaimana memperkokoh ketahanan keluarga pada masa pandemi COVID-19 ini. Keluarga ini memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang kuat. Mereka melayani Tuhan dalam panggilan hidup menjadi suami istri Katolik, seperti pasangan suami istri di Suriname, seperti yang kita dengar dalam kisahnya, yaitu dalam bacaan pertama pada hari ini. Mereka layak digelari kudus, layak bagi Kristus, seperti kata-kata Yesus dalam Injil pada hari ini. Sebab mereka telah memikul salib dan mengikuti Yesus dengan setia, menjadi suami istri dan orang tua yang sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjadi kudus sebenarnya tidak harus menjadi imam, menjadi suster atau menjadi bruder terlebih dahulu, tetapi jadilah diri sendiri sesuai dengan kehendak Allah. Untuk memiliki ketahanan keluarga, kita tidak harus menjadi orang kaya terlebih dahulu, tetapi hiduplah sesuai iman, pengharapan, dan cinta yang diwujud nyatakan dalam doa dan kerja. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati kita.